Kalau surveinya memang kecil, bontot, paling kecil, paling bontot, carry dewe, ya komentarnya tidak begitu toh Pak. Masa hasil survei dibandingkan sama kepercayaan pada seseorang dengan lisan aja. Kan ya tidak bisa disandingkan begitu. Kami tahu Pak Jazilul itu lama, kiai, panutan umat. Kami tahu itu, namun yang disodorkan jenengan itu hasil survei Pak. Dan jawabnya malah tidak percaya penyelenggara survei itu sepiye. Halo, ketemu lagi dengan Om Bengawan. Jangan kurangi bahagiamu. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ya, selamat bermalam minggu ya teman-teman Ngompolers. Ya, semoga jadi malam minggu yang berkesan baik. Kabar hari ini agak membuat saya shock ini. Kaget ini. Mengapa begitu? Lah ini Pak Anies itu bilang kalau dirinya itu lebih percaya pada Pak Jazilul dibandingkan dengan survei elektabilitasnya. Nah, kita semua kan ngerti toh. Pak Anies itu kan mantan Mendikbud, pernah jadi inisiator atau penggerak gerakan Indonesia Mengajar. Kurang apa tuh? Lalu pernah jadi rektor loh itu, Paramadina itu. Serta kapan itu ya? Beberapa hari lalu sempat mampir ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, dan waktu di BRIN itu berjanji itu mau menambah anggaran riset jika terpilih jadi presiden. Ya, bagus. Angan-angannya dhuwur apa-apa aja keduwuran sampluk pesawat. Lah kok ya ora percaya survei ini piye? Ini percaya riset ning ora percaya survei. Lah piye no ini? Wah, wis paciloko ini. Ini tanda-tanda logika berpikirnya sudah mulai terganggu ini. Lanjut janjimu itu, janjinya Pak Anies ini ke BRIN itu masuk kategori janji palsu nek ngono kuwi. Oh, percaya riset mau memperbesar riset ning ora percaya survei. Lah survei itu kan masuk kategori kelompok riset juga toh Pak. Lah wah parah ini. Lho Pak Anies ini loh. Jenengan itu kan calon presiden. Dan tahun depan itu diadakan pemilihan presiden Indonesia, Republik Indonesia ini. Bukan presiden BEM, itu loh, komandannya mahasiswa-mahasiswa di kampus itu loh. Lah bukan pula presiden Republik Jancuk Cer. Lah wong Kang Sujiwo Tejo belum mau diganti, masih tetap pakai bunga di telinganya. Bukan pula pemilihan presiden PKS loh itu. Soalnya mereka belum juga menggelar musyawarah atau muktamar PKS, jadi belum diganti. Lah jika calon presiden Indonesia sampai tidak percaya hasil survei, lah terus memimpin Indonesia itu mau pakai model metode apa ini? Monitoring dan evaluasi program atau proyek, make apa kalau nggak ada pakai survei? Ngukur tingkat kepuasan publik atas kinerja metodenya ya seperti apa? Ya harusnya pakai survei itu. Piye ini Pak Anies ini? Ini serius loh Pak. Kalau surveinya memang kecil, bontot, paling kecil, paling bontot, carry dewe, ya komentarnya tidak begitu toh Pak. Masa hasil survei dibandingkan sama kepercayaan pada seseorang dengan lisan aja. Kan ya tidak bisa disandingkan begitu. Kami tahu Pak Jazilul itu lama, kiai, panutan umat. Kami tahu itu, namun yang disodorkan jenengan itu hasil survei Pak. Dan jawabnya malah tidak percaya penyelenggara survei itu sepiye. Lah sebagai bekas dosen, tentu Pak mantan gubernur ya kudune ngerti, aja pura-pura ngerti, pura-pura dalam perahu, malah perahunya jungkel. Lah gawe survei nganggo disiplin ilmu loh Pak, enggak sembarangan. Nentukan sampling itu ya kepiye, metode yang dipakai bagaimana, juga margin errornya seperti apa, pirang persen, itu ada metodenya, ada caranya. Wah,
ahli banget lah Pak Anies soal itu, kalau masalah itu. Tenan itu. Profesor pasti paham lah masalah survei. Malah ora percaya. Ciloko ini. Nah, secara pribadi saya juga paham. Hasil survei LSI memang menyodorkan tidak hanya posisi pasangan Amin ada di bawah, paling buncit. Nah, nilainya ya piye ya, mau bilang agak tega gitu loh. LSI Denny JA kemarin memang merilis survei elektabilitas pasangan Amin itu Mas Anies dengan Mas Caimin itu 14,5%. Lah kok semono ameh melu pilpres ya. Orang modal tenan ini. Mengkis-mengkis itu kalau bahasa Jawanya. Lah kuwi niat melu pilpres apa ora to, Pak? Hasil ini jelas menjadi pukulan telak bagi mereka, termasuk para partai politik pendukung di koalisi. Apalagi ini bulan pendaftaran pasangan capres cawapres loh, Pak. Tinggal menghitung hari. Kayak lagu. Hampir tidak tersedia cukup waktu untuk mendongkrak elektabilitas jenengan. Kalau ada keajaiban ya mboh. Pak Anies sendiri sudah setahun. Setahun lalu itu sudah dideklarasikan oleh Nasdem, sudah difasilitasi, juga muter-muter di berbagai kota. Dulu pakai pesawat jet, ketemu tokoh, tampil di panggung, ngisi acara di kampus. Kurang apa ini? Hasilnya ya segitu doang kok. Nah gimana? Ini masyarakat paham kok. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik. Koalisi perubahan itu bagai menghadapi tembok keraton, tinggi besar, berkeliling dan rapat. Itu faktor dari mereka, bukan pihak luar loh itu. Ibaratnya pilihan satu-satunya hanya menyerah, lemparkan handuk putih. Ini aku tidak ngejok-jok, ini fakta ini. Mau di model apapun, itu abot mas, abot ini. Kaya setum kentekan bensin disuruh orang melaku. Termasuk cara Pak Anies mengomentari survei LSI itu loh. Itu cerminan tingkat tekanan di dirinya luar biasa besar. Wah, wis tenan ini. Ini begawan orang ngece, ini fakta ini supaya masyarakat paham. Dan tantangan koalisi perubahan bukan hanya di tidak adanya chemistry Pak Anies dan Pak Imin, tapi PKS dan PKB. Katok cingkrang dan kaum sarungan ini kalau boso saya loh. ini fakta ini, jenggoten dan enggak. Ini kan perbedaannya PKS dan PKB itu loh. Di sisi lain, parpol pendukungnya dapat ujian besar. Loh iya. Nasdem jelas terbebani dengan kasus Pak Syahrul Yassin Limpo yang kemarin dicekut KPK itu. Ya, ada dakwaan korupsi ini. PKB juga tersandera pertentangan Caimin dengan Menteri Agama Pak Yakut. Sementara PKS tidak terlihat sama sekali. Ya, delik itu. Kok orang tahu muncul ini ngopo ini. Apa yang dilakukan sekarang ini? Beban-beban ini semakin menambah apa yang ada di koalisi perubahan ini. Termasuk pula tim sukses mereka itu loh. Baja Amin itu loh. Tidak kunjung menemukan performnya seperti apa, progresnya seperti apa. Siapa yang bersedia jadi kapten Baja Amin. Mereka belum nemu orang yang bersedia. Banyak yang menolak. Iya coba. Ini Om Begawan juga merasa kasihan loh ini. Ini termasuk bagian dari kepedulian Om Begawan supaya tokoh-tokoh masyarakat peserta pemilu itu bisa tampil gitu loh. Betul ini. Selain banyak tokoh menolak, anggota tim Baja Amin mau diisi orang non-partai. Non-partai siapa lagi meneh iki? Masa diisi orang-orang seperti Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, Pak Yusuf Kalla, Pak Salim Segaf. Lah itu namanya kan tim veteran. Tim lansia, ora dasdes, ora sacet, ora so prak-prak. Apa yang mau ngajak Habib Rizik juga, Habib Bahar, Novel Bakmukmin, Yusuf Marta. Lah enggak nanti tim ini kerjanya demo melulu kalau ngajak mereka. Ini bukan membantu pemenangan namanya. Nah ini coba, ngomolers tentu masih ingat toh. Waktu Pak Anies belum ada pasangannya, beberapa elit PKS menyebut elektabilitas mereka bakal naik. Loh, itu yang ngomong orang PKS loh ini. Kalau sudah ada cawapresnya, itu juga akan naik. Lah sekarang gimana ini? Ada peningkatan persentase elektabilitas? Enggak ada itu.
malah justru turun. Lah, nama koalisi perubahan, lah kok hasil supernya aja nggak berubah sama sekali. Artinya kan tidak ada progres ini, tidak ada peningkatan. Lagi-lagi nih, lagi-lagi ini. Ini Pak Anies berdalih meneh, ngeles meneh nih. Katanya di pengalaman di Jakarta ini pembuktian lain. Pembuktian apa meneh nih? Dia bilang waktu pilkada surveinya itu selalu nomor 3 katanya tuh. Namun terbukti bisa mengalahkan 2 kandidat lain. Pamer. Ini saya buka ya, ini supaya masyarakat paham ini. Apa faktor Pak Anies bisa menang di Pilkada DKI tahun 2017? Apa coba? Ini bener loh ini. Karena memainkan politik identitas. Makanya sekarang ini Pak Anies berharap ada capres atau cawapres tim pendukung kepleset lidah. Itu saja harapannya itu. Lah di Pilkada DKI itu kalau hanya kepleset lidah saja, itu bukan penentu kemenangan Pak Anies juga. Jika 2 unsur lain tidak terpenuhi. Nah, waktu itu ini supaya masyarakat paham loh ini. Kebetulan Pak Ahok itu kan non-muslim dan bukan orang Jawa waktu itu. Jika Pak Ahok itu muslim dan Jawa, mesti kepleset lidah kitab suci pun Pak Anies tetap akan sulit menang. Iya. Soalnya survei di posisi buncit waktu itu. Nah, ini menandakan di Pilkada DKI saja Pak Anies itu tidak disukai loh. Oh, ini fakta ini. Saya tidak memecah belah, ini fakta. Hanya gara-gara Pak Ahok kepleset lidah dan hasil pidatonya itu diedit. Gendilalah itu Pak Ahok itu dudu wong Jawa. Tur ya bukan muslim, ya wis bubar jalan. Akhirnya Pak Ahok keok ini. Lah ini keoknya ini hal-hal yang hil itu. Wah, eman-eman itu. Ya akhirnya Jakarta seperti apa? Ketika ditinggal Pak Ahok, ditinggal Pak Jokowi, tinggal Pak Ahok, kayak apa nih? Nah, apakah harapan Pak Anies di Pilpres kali ini bisa terulang seperti di DKI itu? Ayo ngimpi no. Kemungkinannya kecil karena Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu muslim semua, muslim taat semua, dan Jawa semua. Nah coba kepleset kayak kepiye. Oh iya, ini ditambah faktor lainnya. Dulu Pak Ahok itu ceplas-ceplos loh. Wah, nek ngomong itu ceplas-ceplos, sikat sana, sikat sini, orang peduli. Salah sikat. Udah, saya ngarep kursi, entek itu. Nggak pakai peduli. Ya memang agak rawan sih masalahnya. Kebetulan Pak Prabowo sama Pak Ganjar tidak memiliki karakter beras-beras kayak Pak Ahok itu. Perak-perak itu, dar langsung rampung itu. Lah otomatis ya ditunggu-tunggu Pak Anies. Ya sulit, bahkan hampir mustahil terjadi seperti DKI 2017 loh. Wah, lah makanya untuk pendukung koalisi perubahan, ini tak kandani ini Om Begawan ini, karena saya Om Begawannya api ano. Nalar elektabilitas urut buncit bisa menang di DKI itu karena ada faktor pendorong, yakni tudingan penistaan agama. Nah, seandainya tidak mencuat kasus itu, sulit itu Pak Anies terpilih. Bahkan mengalahkan Mas Ahaye saja mungkin berat. Ya gimana lagi? Terpaksa tak buka sekarang ini, mumpung para pendukung Pak Anies belum terlalu fanatik gitu loh. Semoga belum banyak yang jor-joran itu, keluar duit banyak demi kemenangan. Ya, saya cuma kasihan ini. Kalau menang ya paling ditinggal begitu saja loh. Mas Ahaye aja ditinggal loh. yang sudah gandeng renteng dari awal loh. Ya silakan mendukung. Bila ingin keluar duit yang cukup banyak, jangan sampai duit cicilan utang loh. Apalagi jatah untuk anak istri dikurangi, itu zolim namanya itu. Dibanding buat dukungan Pak Anies ya pilih bantu orang tua lah, atau bantu tetangga. Mau ikut bantu biaya itu wajar. Wong namanya juga relawan, kayak Om Begawan itu lo bantu ya cong gitu loh. Tapi sebaiknya punya analisa tepat. Siapa yang didukung? Nah, tewas habis-habisan entek-entekan jebol kalah kan rugi. Ciloko itu apa tidak tambah malu nanti? Sudah gitu duitnya ngutang, wah repot ini. Yang punya niatan begitu, ya, yang punya tujuan begitu hentikan sajalah.
jadilah pendukung yang realistis. Kalau tidak punya apa-apa ya minimal dukung dengan doa supaya mereka berjalan dengan aman, lancar, mencapai tujuan gitu ya. Jangan kurangi bahagia Anda. Salam begawan, salam ngobrol, sampai jumpa.